Tepat di sebuah sudut koridor rumah sakit yang sepi, Donghai mendengar sedikit keributan yang mengalihkan perhatiannya. Ia bisa melihat seorang laki-laki tambun dengan setelan jas setengah menjambak, rambut seorang pasien wanita yang membuat wanita itu menjerit kesakitan dan mohon untuk dilepaskan. Kau sudah menularkan penyakit kutukan ini padaku. Sontak lelaki itu setelah melempar tubuh kurus gadis berpakaian pasien tersebut hingga membentur tembok di belakangnya. Gadis yang tampak berantakan itu mengadu kesakitan dengan rambut yang tampak acak-acakan. Meskipun demikian, Donghai masih bisa mengenali jika itu adalah sosok yang selama ini ia cari. Bagaimana nasib keluargaku, anak-anakku, jika mereka tahu aku tertular penyakit ini dari manusia tak berguna sepertimu? Mengapa Tuan Choi hanya menyalahkan aku? Padahal kita melakukannya atas dasar suka sama suka. Balas Naun tampak gentar. Kau sengaja menjebakku kan? Lelaki tambun itu sudah menyengkeram rahang Yaun dengan erat hingga raut penuh kesakitan itu jelas tergambar di wajah gadis itu. Aku juga tidak tahu sejak kapan aku mengidap penyakit kutukan ini. Tapi setelah aku mengetahuinya, aku sudah berusaha menolak ajakanmu. Tapi kau selalu memaksaku untuk melakukan hubungan terlarang itu. Lantas di mana letak kesalahanku? Kau berani menyalahkan aku, dasar. Demi uang kau rela lebih dulu menggodaku saat berada di kantor. Kau menyebut aku. Lalu apa sebutan yang pantas untuk lelaki hidung belang sepertimu? Kau pikir aku tidak tahu jika kau sudah bermain dengan banyak wanita di perusahaan? Balas Naun. Lepaskan aku dan lupakan semuanya, atau aku tidak akan sekan-sekan membocorkan tabiatmu pada istri serta anak-anakmu. Sepertimu berani melakukannya, aku bersumpah akan sebuah pukulan hendak lelaki itu layangkan di wajah Naun. Namun Donghai datang lebih cepat sebelum lelaki tambun itu berhasil melakukannya. Dilarang bersikap kasar pada seorang pasien, ucap Donghai dingin sembari menyentuh tangan lelaki tambun itu. Siapa kau? Beraninya ikut campur urusanku. Lelaki itu tampak semakin murka sementara Naun menatap ke tangan Donghai dengan reaksi tak percaya. Ia tak menyangka akan bertemu dengan Donghai di sini. Kebetulan aku sedang lewat dan melihatmu tengah bersikap kasar pada seorang gadis. Tapi keadaan gadis ini sedang tidak baik-baik saja, balas Donghai. Lelaki tambun itu sudah bertejak marah di sana. Kali ini kau lolos, tapi aku pastikan kau akan habis tanganku saat kita bertemu lagi. Ancamnya sebelum pergi meninggalkan Donghai dan Naun di sana. Kau tidak apa-apa, sepeninggal lelaki tambun itu. Donghai segera memastikan keadaan aku. Kenapa kau datang dan mencampur urusanku? Sentak Naun tanpa tak terima. Meskipun bukan kau orangnya, aku akan datang menolong saat melihat ada seseorang yang tengah tersudut. Balas Donghai. Jangan terlalu percaya diri Nauna, aku melakukannya karena sisi kemanusiaan. Lanjutnya, kalau begitu biarkan aku pergi, ucap Naun sinis. Kini posisinya masih terpojok di sana. Ia meminta Donghai segera menyingkir darinya. Aku sudah membantumu, jadi berikan imbalan, pinta Donghai. Apa kau sudah gila? Aku bahkan tak meminta bantuan darimu. Bahkan jika lelaki tadi, aku jauh lebih merasa bersyukur daripada harus mendapatkan pertolongan darimu. Bersyukur, tawa Donghai segera terdengar. Ketakutan Nauna sudah terlihat dengan sangat jelas dalam mencampuri urusanku. Aku akan melepaskanmu setelah kau memberikan imbalan padaku. Kau pasti ingatkan bagaimana nekatnya aku jika sudah menguntitmu. Aku tidak akan pergi sebelum kau berikan imbalan yang aku mau, balas Donghai. Apa yang sebenarnya kau inginkan, Donghai? Menjauhlah dari hidupku. Pergi dan nyala, aku bahkan sudah memberikan Hyari padamu. Masih kurang apa lagi? Jerit Naun tanpa frustasi. Temui Hyari, kemauan Donghai yang membuat Naun seketika terdiam. Dia sudah sakit sekarang dan dirawat di sini. Ia merindukanmu dan berharap kau bisa segera menemuinya, lanjut lelaki itu. Aku tidak mau, sekali saja, dan untuk terakhir kalinya. Setelah itu aku tidak akan menuntut apa-apa lagi darimu, ucap Donghai. Aku bersumpah akan membuat anak itu berubah menjadi sosok yang menyedihkan. Setelah bertemu denganku, akan aku patahkan semangat hidupnya, bahkan hingga ia berpikir, mengapa harus terlahir di dunia ini jika harus menjalani kehidupan seperti ini, ancam Naun. Lakukan saja, tangan Donghai, asal kau mau menemui Hyari terlebih dahulu.
Itu akan menjadi urusan belakangan, karena untuk saat ini hal yang paling Harry inginkan adalah bertemu dengan Naon. Kembalilah padaku Naona, permintaan Dong Hye yang tiba-tiba itu. Saya cuma tahu terkejut dalam hati. Mari kita hidup bersama demi Harry, lanjutnya. Adalah penyakit yang Naon derita. Gadis itu bilang ia sudah mendapatkan karmanya atas perbuatannya selama ini. Perjalanan hidupnya berjalan dengan mulus, tanpa hambatan karena luka kotor yang selalu ia sertakan di dalamnya. Meskipun hanya lulusan SMA, namun dengan waktu singkat, lalu bisa menjadi sekretaris hari petinggi perusahaan. Seorang lelaki tambun yang tadi melabraknya, dengan cara menggoda lelaki itu hingga tega memfitnah dan memecat sekretaris sebelumnya, agar Naon bisa menempati posisi tersebut. Sejak dulu Naon hidup dengan uang seperti itu, bahkan untuk memenuhi kebutuhan Harry juga. Itu adalah rahasia umum yang sudah banyak orang ketahui, tak terkecuali Taehyung dan Yen sekalipun. Kapan Naon akan datang menemui Harry? Tanya Taehyung penasaran. Taehyung sengaja datang bertemu dengan Dong Hye. Setelah lelaki itu mengaku sudah bertemu dan membuat perjanjian dengan Naon. Secepatnya saat keadaan tubuhnya sudah lebih baik, jawab Dong Hye. Kau mempercayainya, bagaimana kalau ia kabur lagi? Aku akan memantaunya setiap hari. Untuk saat ini keadaan Naon sangat tidak memungkinkan untuk kabur, jadi ia tenang saja. Taehyung sudah mengangguk, percaya di sana ia juga ingin bertemu dengan Naon serta memberikan dukungan, karena posisi takaran gadis itu sekarang sedang tidak baik-baik saja. Apalagi Naon hanya hidup seorang diri. Hanya saja Dong Hye melarang untuk siapapun bertemu dengan Naon. Itu juga atas permintaan Naon sendiri yang memohon agar Dong Hye tak memberitahukan keberadaannya pada orang-orang. Kenapa putriku harus bernasib seperti ini, Hyung? Ngomong Dong Hye. Aku sudah mengutarakan keinginanku untuk hidup bersama dengan Naon dan Harry. Namun Naon bilang ia tak pantas bersanding denganku, mengingat penyakit yang ia derita saat ini. Taehyung tak bisa menanggapi ucapan Dong Hye karena memang tidak semua orang mau menerima keadaan gadis itu, termasuk keluarga Dong Hye. Sudah cukup dikejutkan dengan keadaan Harry. Keluarga Dong Hye mungkin tak akan suka jika mereka kembali dikejutkan dengan kedatangan Naon. Orang-orang awam juga pasti akan merasa khawatir akan tertular penyakit yang sama jika ada Naon sekitar mereka. Terlebih masa lalu gadis itu yang tak baik tentu tak bisa diterima dengan lapang dada oleh keluarga besar Dong Hye. Hyung, aku bahkan tidak masalah jika harus pergi dari rumah, jika saja seluruh keluargaku menentang kehadiran Naon, asalkan hal itu bisa membuat Harry terus bertemu dengan mamanya. Ayah dan ibumu sudah sangat terkejut dengan kedatangan Harry kemarin, Dong Hye. Mereka juga sudah berlapang dada dan menelan kekecewaan atas sikapmu di masa lalu. Aku tidak bisa membayangkan jika mereka harus menelan kekecewaan sekali lagi, balas Taehyung. Sekarang aku tanya padamu, apa kau mencintai Naon? Ternyata Hyung ingin tahu. Entahlah Hyung, gadis terakhir yang aku cintai adalah Naon. Sebelum akhirnya fokusku hanya tertuju pada Harry, hingga membuatku lupa akan besarnya aku cinta pada gadis lainnya, jawab Dong Hye. Tapi jika ditanya apakah perasaanku pada Naon masih sama seperti dulu, aku akan menjawab tidak. Aku ingin kami hidup bersama hanya demi Harry, lanjutnya menjelaskan. Jangan lakukan hal itu dengan alasan Harry. Menikahlah dengan gadis yang kau cintai, yang ingin hidup bersama, karena itu adalah dirinya, bukan demi siapa-siapa. Karena setelah tumbuh semakin dewasa, anak akan semakin mengerti dan merasa kecewa saat tahu kedua orang tuanya tidak bahagia ketika hidup bersama. Jadi alasanmu ingin wujud dengan Yenuna bukan karena ASEAN, tanya Dong Hye. Tentu saja bukan. Tanpa rujuk pun, kami masih sangat memberikan kasih sayang yang berlimpah pada Sean. Itu karena kamu menyadari masih saling mencintai satu sama lain, jawab Taehyung. Bagaimana rasanya memiliki seseorang yang kau cintai? Karena aku tidak benar-benar pernah merasakannya, ngomong Dong Hye. Karena dulu rasa cintanya pada Naon tidak benar-benar tulus, karena berpadu dengan yang namanya. Lagi pula saat itu usia mereka masih sangat muda untuk bisa merasakan cinta yang tulus. Saat kau merasa tidak ada gadis lain yang bisa mengalihkan perhatianmu kecuali dirinya, dan kau hanya ingin menghabiskan sisa hidupmu bersama dengannya, jelas Taehyung. Yenuna adalah wanita yang beruntung karena bisa dicintai dengan tulus oleh lelaki sepertimu, jawab Dong Hye. Justru aku yang beruntung karena memiliki seseorang seperti Yen. Setelah
di sisiku saat aku merasa susah, bahagia, dan ketika jatuh terpuruk. Ia selalu menerima keadaanku padanya. Karena hal seperti itu tidak semua wanita bisa melakukannya, balas Rehno. Aku tidak menentang keinginanmu untuk hidup bersama dengan Naum, tapi pikirkan juga kebahagiaan dirimu sendiri sebelum memutuskan hal tersebut. Apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungnya. Lanjutnya. Doi benar-benar serius dalam ucapannya untuk tidak memberikan Naum kabar. Hampir setiap hari lagi itu datang untuk melihat keadaan Naum. Beruntung keadaan Naum dan Heri sudah sama-sama membaik setiap harinya. Hingga di hari ketika dirawat di rumah sakit, ketika hari masih sangat pagi, Doi dikejutkan dengan kedatangan Naum di kamar rawat sang anak. Aku ingin segera menyelesaikannya dan pergi menjauh dari kalian, ucap Naum saat Doi menyebutnya. Kalau begitu silakan masuk. Kami akan memberikan ruang untuk kalian bicara. Doi mempersilakan dan enggan membahas ucapan Naum barusan. Kau tidak ikut masuk ke dalam, bagaimana kalau aku bicara ada pada Naum? Kau tidak merasa khawatir, tanya Naum. Anak kita Laura, Heri juga darah dagingmu sendiri. Aku yakin kau tidak akan tega melakukan hal itu pada Heri. Jadi silakan bicara dengan nyaman, jawab Doi. Lelaki itu benar-benar pergi keluar setelah Naum masuk ke dalam. Sementara Heri tampak terkejut saat pertama kali melihat Naum di sana. Gadis itu hampir melompat dari ranjangnya, namun buru-buru mencegah. Heri sudah memeluk erat perut Naum ketika gadis itu datang mendekat. Uma sudah datang. Uma akan menjemput Heri pulangkan, tanyanya antusias. Tidak Heri ya, Uma Naum. Tidak, anak itu sudah melepaskan pelukannya dari tubuh Naum, karena ia bahkan tak mendapatkan balasan apapun. Terlebih ucapan Naum barusan sudah membuatnya merasa kecewa. Dengarkan Uma dengan baik, tidak gadis itu. Mulai sekarang dan selamanya, Heri akan tinggal bersama dengan Doi apa? Kenapa? Heri juga mau tinggal dengan Uma seperti Sean yang punya apa dan Uma, ucap Heri hampir menangis. Gadis itu memiliki keinginan untuk punya keluarga yang utuh dan bahagia. Mungkin saja bisa Naum mewujudkan andai kata ia menerima ajakan Doi kemarin. Namun Naum merasa ia tak pantas untuk menerima semuanya setelah apa yang sudah ia berbuat selama ini. Apa Heri tidak suka tinggal dengan Doi apa? Heri suka Uma, bahas Heri. Apa Doi apa bersikap baik pada Heri? Aku kan gadis kecil itu terlihat di sana. Doi apa juga sangat menyayangi Heri, bahkan melebihi Uma. Heri tak harus melakukan sesuatu terlebih dahulu jika ingin makan makanan enak ataupun membeli es krim. Tinggal bilang saja pada Doi apa, maka ia akan dengan senang hati memberikan apa yang Heri mau. Karena lama sehingga dulu ia banyak sekali memanfaatkan Heri dengan iming-iming makanan enak serta es krim yang sangat disukai gadis kecil itu. Heri tidak akan mendapatkan semua itu jika hidup bersama Uma, lanjut Naum. Itu sebabnya lebih baik tinggal bersama dengan apa daripada Uma. Uma akan pergi sekarang. Uma harap Heri bisa menjadi anak yang baik yang selalu menuruti ucapan Doi apa. Air mata Heri sudah jatuh mengalir di sana. Ia masih sangat merindukan Naum, tapi pertemuan mereka terlalu singkat untuk bisa mengobati rasa rindunya. Heri ingin ikut Uma, tangis anak itu. Tidak Heri ya, sudah Uma katakan Uma akan pergi. Uma tidak akan kembali lagi untuk melihat Heri seperti ini. Ini akan menjadi yang pertama dan terakhir kalinya. Tangis Heri semakin terdengar kalau Naum bicara seperti itu. Bagaimanapun juga hidup dengan keluarga Donghae jauh lebih baik daripada harus bertahan dengan Naum. Gadis itu bahkan harus berjuang untuk dirinya sendiri. Kehadiran Heri tidak akan memungkinkan untuk Naum merawat putrinya itu dengan baik dan maksimal. Jangan akan membuat apa serta kakak dan nenek merasa susah. Heri juga harus rajin belajar serta tak boleh terlalu pilih-pilih makanan. Harus mengerti ucapan Doi apa, karena itu demi kebahagiaan Heri juga. Apa Heri mengerti? Meskipun merasa berat hati, anak itu tetap mengangguk di sela tangisannya. Untuk pertama kali atau mungkin juga akan menjadi terakhir kalinya, Naum memberanikan diri untuk memeluk putrinya. Jika saja penyakit ini tak bersarang di tubuhnya, ia mungkin tak akan pernah membiarkan Heri jatuh di tangan Doi secepat ini. Selama ia sanggup merawat serta membiayai hidup Heri, Naum akan terus bertahan hingga anak itu tumbuh semakin dewasa dan siap untuk hidup secara mandiri.
Setelah ini jangan sakit lagi. Uma tidak suka melihat Harry yang lemah seperti ini. Harry harus makan yang banyak serta tidak boleh rewel saat minum obat. Ini adalah kado pertamanya Harry masuk rumah sakit, dan hal tersebut cukup bisa membuat perasaan yang terluka saat melihat putrinya yang tampak tak berdaya. Harry harus janji akan menuruti semua ucapan Uma. Naung sudah melepaskan pelukan mereka dan kini beralih menyodorkan jari kelingkingnya untuk membuat kesepakatan janji yang akan Harry jalani. Ya Uma, Harry janji kalau Harry sudah menyatukan jari kelingking mereka di sana.